Ternyata dengue fever ini sendiri berkembang. Perkembangannya berdasarkan WHO dengue guideline ini berkembang dari tahun 97, kemudian 2009 dan 2011. Misalnya apa? Pada tahun 1997 itu demam berdarah dibagi menjadi dengue fever, dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue grade 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan pada tahun 2009 dibagi menjadi dengue tanpa warning sign, kemudian dengue dengan warning sign, dan severe dengue. Kemudian pada tahun 2011 ini hampir sama dengan tahun 97, namun ditambah terminologi baru yaitu expanded dengue syndrome yang gejalanya mirip dan disertai dengan gejala lainnya. Untuk klasifikasi tahun 2011 ini sendiri dibagi menjadi asimptomatik dan simptomatik. Untuk gejala simptomatik ini sendiri dibedakan menjadi undifferentiated fever, dengue fever, kemudian dengue hemorrhagic fever, dan expanded dengue syndrome. Untuk expanded dengue syndrome ini sendiri biasanya ditandai dengan gejala adanya histeris, kemudian tidak bisa kencing, kemudian adanya episode pleural, sehingga ditambahkan terminologi baru yaitu expanded dengue syndrome. Untuk kriteria WHO 2009 ini dibagi menjadi dengue dengan warning sign, dengue tanpa warning sign, dan severe dengue. Untuk kriteria probable dengue ini sendiri merupakan orang atau anak yang tinggal atau berpergian ke daerah endemik dengan gejala demam, disertai dengan dua kriteria seperti mual-muntah, ruam, nyeri perut, kemudian rampelitas positif, adanya leukopenia, dan disertai dengan tanda warning sign. Apa itu tanda warning sign? Yaitu pada pasien didapatkan adanya nyeri perut, kemudian muntah persisten, adanya perdarahan, lethargis atau tampak lemas, hipatomegali. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan hematosit dengan penurunan trombosit yang cepat. Nah, perjalanannya dengue fever ini sendiri dapat menjadi severe dengue, di mana didapatkan kebocoran plasma berat, adanya perjalanan berat, dan kerusakan organ berat. Untuk severe dengue ini sendiri biasanya mengenai organ seperti SP, kemudian jantung, paru, liver, maupun ginjal. Nah, apabila pasien dengan kriteria probable dengue, anak dengan tinggal di daerah endemik, kemudian didapatkan kriteria demam, dan ada dua kriteria lainnya seperti mual-muntah, ruam, kemudian rampelitas positif, didapatkan disertai dengan adanya tanda warning sign, itu disebut probable dengue dengan warning sign. Namun apabila anak dengan kriteria probable dengue adanya klinis demam ditambah dengan dua kriteria lainnya, namun tidak didapatkan tanda warning sign, maka pada pasien atau pada anak tersebut dikategorikan sebagai probable dengue tanpa warning sign. Untuk perjalanan penyakit infeksi dengue ini sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan atau konvalesen. Untuk fase demam ini sendiri terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga, kemudian hari keempat itu masuk masa kritis sampai hari ke-6 dan perbaikan di hari ke-7. Nah, di mana hari ke-7 ini masuk ke fase penyembuhan atau konvalesen. Untuk gejala klinisnya pada fase demam, karena pada fase demam ini didapatkan panas, terjadi penguapan yang terus-menerus, anak terjadi mual-muntah, kemudian nafsu makan menurun, sehingga pasien didapatkan kondisi dehidrasi. Untuk masa fase kritis didapatkan kondisi klinis seperti shock, dan adanya perdarahan dan gangguan organ vital. Dan
Dan pada fase penyembuhan atau konvalesen ini diikuti dengan kembalinya cairan ekstravaskuler ke intravaskuler. Untuk perubahan laboratorium, apa yang kita lihat, parameter apa yang kita lihat? Yang pertama yaitu sel darah putihnya, leukositnya. Biasanya leukosit di hari pertama demam biasanya normal. Nanti setelah demam turun, pada saat fase kritis itu terjadi leukopenia atau penurunan leukosit bisa sampai di bawah 5.000. Kemudian perubahan laboratorium yang lain yaitu hematokrit. Hematokrit yang berbahaya itu apabila hematokrit didapatkan peningkatan lebih dari 20% dari pemeriksaan sebelumnya atau peningkatan lebih dari sama dengan 20% pada anak seusianya. Dan pemeriksaan serologi dan virologi apa yang bisa kita lakukan yaitu bisa diperiksa NS1 yaitu berasal dari partikel dari virusnya itu sendiri, dapat diperiksa pada hari kedua atau ketiga, dan pada hari ke-5 biasanya kita periksa tes serologi. Nah, untuk tes serologi dan virologi ini apabila kita periksakan tidak tepat timingnya, maka dapat menyebabkan diagnosis yang salah. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui gejala awal dari dengue fever ini sendiri. Ada fase demam yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa fase demam ini sendiri terjadi adanya demam pada hari ke-2 sampai ke-7 biasanya mendadak tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius yang terus menerus karena polanya difakit atau kelana tiga. Ini pada fase demam ini dapat diikuti dengan gejala lain seperti dengan pemerahan, nyeri kepala, nyeri orbita, anoreksia, atralgia, nyeri hati dan wanita. Nah, pada fase demam ini sendiri kadang gejalanya tidak khas pada demam dengue. Biasanya dapat mirip-mirip atau hampir sama dengan penyakit infeksi yang lainnya. Pada fase demam ini sendiri biasanya bisa diikuti dengan manifestasi perjalanan ringan seperti adanya peteki atau adanya mimisan atau epistaxis atau adanya perjalanan. Untuk laboratorium pada fase demam ini sendiri kebanyakan masih dalam batas normal dengan leukosit biasanya masih normal atau sedikit leukopenia. Untuk fase demam pada gejala dengue ini sendiri biasanya mirip dengan gejala infeksi virus lainnya. Biasanya untuk infeksi virus ini sendiri bersifat self-limiting disease. Namun tergantung dari respon anak itu sendiri apakah bisa menimbulkan gejala yang lain atau tidak. Untuk fase demam ini sendiri biasanya diikuti dengan gejala flu-like syndrome. Biasanya anaknya gejalanya seperti flu, pilek, kemudian gatal-gatal, nyeri di tubuh, terus atau adanya gejala diare atau muncul ruam, dan bisa juga datang dengan kondisi kejang karena demam yang terus-menerus, demam yang tinggi, jadi penguapan, kemudian anaknya dehidrasi, bisa menyebabkan kejang. Untuk perubahan fase demam ke fase kritis ini sendiri biasanya terjadi pada hari ke-4 sampai ke-7, bisa muncul lebih awal yaitu hari ketiga atau lebih lambat pada hari ke-7. Nah, kita harus mengenali tanda pasien dengan yang beresiko mengalami shock, biasanya itu diawali dengan tanda warning sign. Warning sign ini sendiri bisa dilihat secara klinis maupun secara laboratorium. Untuk secara klinis, kita lihat warning sign, apakah ada nyeri abdomen hebat, muntah persisten, perdarahan mukosa, adanya letargi atau hepatomegali, serta mungkin adanya akumulasi cairan secara klinis.
yang ditandai dengan adanya edem, adanya hepatomegali, adanya asites atau adanya efusi pleura. Untuk warning sign secara laboratorium ini sendiri ditandai dengan penurunan jumlah trombosit dan adanya peningkatan hematokrit. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya untuk warning sign, parameternya bisa dari klinis maupun laboratorium. Untuk fase kritis biasanya demamnya turun, yaitu ketika suhu tubuh turun menjadi 37,5, kadang bisa sampai 38. Nah, pada saat demam turun itu terjadi perembasan plasma. Nah, ini nantinya akan beresiko terjadi shock hipovolemik. Untuk perembasan plasma ini sendiri biasanya berlangsung 24-48 jam dan sebagian besar kasus mengalami perbaikan setelah melewati fase ini. Kemudian sebagian besar kasus dengan warning sign membaik dengan pemberian cairan intravena secara dini meskipun kadang beberapa kasus berkembang menjadi severe dengue. Pada fase kritis bisa terjadi shock karena adanya volume plasma yang berada pada titik kritis akibat plasma leakage. Kemudian biasanya tanda shock ini tidak langsung terjadi shock, biasanya diawali dengan kondisi warning sign, kemudian adanya perdarahan yang hebat yang menyebabkan shock. Untuk fase pemulihan atau konvalesen ini terjadi permeabilitas kapiler kembali normal, biasanya diikuti dengan kembalinya cairan ekstravaskuler ke intravaskuler secara bertahap dalam 48-72 jam. Biasanya pada fase ini ditandai dengan klinis anak sudah kondisinya sudah membaik, nafsu makan sudah bagus, kemudian gejala mual muntah sudah berkurang, tanda vital stabil, kemudian diuresis atau kencingnya banyak, kemudian biasanya dan tidak semua kasus diikuti dengan adanya rekonvalesen. Nah, untuk kriteria laboratorium pada fase pemulihan ini sendiri biasanya diikuti dengan hematokrit sudah mulai stabil karena ada reabsorpsi cairan yang mengakibatkan hemodilusi. Kemudian adanya peningkatan leukosit dan trombositopeni biasanya bertahan dan biasanya bisa naik secara normal. Pada fase konvalesen ini biasanya diikuti dengan adanya ruam konvalesen, tapi ini tidak semua kasus, biasanya didapatkan 30-40% kasus demam berdarah yang pada fase pemulihan ini diikuti dengan res konvalesen. Resnya berupa bulat-bulat merah, biasanya diikuti, ditandai, di tengah-tengahnya ada bercak putih. Nah, ini yang disebut dengan white in the red island. White island in the red. Kemudian untuk tata laksananya, ini tata laksana awal itu berada di triase ya. Jadi untuk teman-teman triase juga harus mengetahui yang pertama yaitu riwayat penyakitnya, demamnya mulai kapan, kemudian adanya tanda gejala flu-like syndrome, kemudian apakah ada di lingkungan sekitar mempunyai penyakit yang sama atau mempunyai gejala yang sama. Kemudian pada pemeriksaan fisik biasanya kita cek Rampelli test, apakah Rampelli test positif. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium tergantung dari fasenya ya. Biasanya kalau misalnya masih fase demam itu masih dalam batas normal. Kemudian setelah kita bisa menilai penilaian umum, kita dapat mendiagnosa pasien yaitu dengan kategori demam berdarah, dengue fever atau dengue hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue. Setelah itu setelah menentukan diagnosisnya apa, maka kita dapat menentukan tata laksananya, apakah pasien dapat dilakukan rawat jalan, ataukah pasien harus rawat inap, atau pasien harus mendapatkan penanganan kegawatan dan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tingkat
Kemudian untuk klasifikasi diagnosis infeksi dengue ini sendiri, untuk klasifikasi tahun 97 dan 2011 ini hampir sama. Pada pasien yang dengan demam dengue ini sendiri dapat diberikan tata laksana grup A. Nah, untuk demam berdarah dengue derajat 1 dan 2 ini diberikan tata laksana grup B, dan DBD derajat 3 dan 4 diberikan tata laksana grup C. Untuk tahun 2009 atau klasifikasi baru, ini dibedakan menjadi dengue tanpa warning sign, dengue dengan warning sign, dan severe dengue. Untuk tata laksananya sama dari kriteria tahun 97, 2011, dan 2009. Untuk dengue fever ini sendiri atau dengue tanpa warning sign diberikan tata laksana grup A, kemudian dengue dengan warning sign diberikan tata laksana grup B, dan severe dengue diberikan tata laksana grup C. Ini sama ya dari sebelumnya, dari diagnosis, kemudian ada misalnya tidak ada warning sign, maka pasien dapat dilakukan rawat jalan. Apabila didapatkan warning sign dengan keadaan penyerta, ini pasien dapat dilakukan rawat inap. Apabila pada pasien didapatkan kondisi severe dengue, maka pasien harus rawat inap dengan penanganan khusus. Untuk tata laksana grup A, ini biasanya pada pasien yang kondisinya stabil, kemudian makan minum masih mau, asupan oral masih mau, kemudian kencingnya masih banyak, masih dalam batas normal. Biasanya buang air kecilnya minimal paling tidak itu 4-6 jam sekali. Kemudian tidak ada warning sign, kemudian hasil lab juga dalam batas normal, tidak ada kondisi lainnya, maka kita dapat mengedukasi orang tua untuk dapat dilakukan penanganan di rumah. Namun kita harus juga memberikan edukasi pada orang tua untuk dapat melakukan pemeriksaan darah paling tidak setiap hari sampai minimal masa kritis sudah terlewati. Namun tidak semua pasien kita dapat menjangkau fasilitas kesehatan terdekat, sehingga mungkin untuk kondisi tertentu untuk kondisi indikasi sosial tertentu pasien dapat disarankan untuk rawat inap. Edukasi apa yang kita berikan ke keluarga pasien? Kita harus mengedukasi, harus benar-benar anak itu harus istirahat, harus tirak baring adekuat, kemudian asupan cairan adekuat, harus banyak makan dan minum, kemudian apabila adanya demam dapat diberikan obat antipiretik paracetamol, kemudian dapat diberikan kompres atau seka dengan air hangat. Kemudian yang harus dihindari apa? Apabila pasien didapatkan demam, obat yang diberikan hanya boleh paracetamol. Untuk golongan NSAID lainnya seperti ibuprofen, asamfenamat, atau golongan NSAID lainnya atau steroid itu tidak diperbolehkan untuk pengobatan dengue fever ini sendiri. Kemudian pemberian antibiotik untuk kasus dengue fever ini tidak diperlukan. Kemudian kita juga edukasi bagaimana adanya warning sign ini sendiri. Apabila didapatkan adanya tanda warning sign, maka kita edukasi ke orang tua untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk tata laksana grup B ini sendiri untuk kasus demam berdarah dengan warning sign. Biasanya diikuti dengan penyakit penyerta, misalnya pasiennya merupakan pasien bayi, kemudian anak dengan obesitas, kemudian adanya penyakit lain seperti diabetes mellitus, penyakit hemolitik, gagal ginjal, penyakit jantung bawaan, kemudian kelainan hati kronik, kelainan paru koronik, atau pasien dengan kondisi sosial yang tidak memungkinkan rawat jalan, meskipun pada pasien tidak didapatkan tanda warning sign. Jadi misalnya pasiennya rumahnya jauh, hidup sendiri, ngekos, kayak gitu, terus tidak ada
keluarga yang mendampingi, maka dapat dirawat di rumah sakit. Karena karena kita harus memastikan bahwa anak itu sudah melewati masa kritis dengan kondisi yang stabil. Sebagai tenaga kesehatan, apa yang harus dipantau? Yang dipantau setiap hari yaitu pola suhunya bagaimana, kemudian jumlah cairan yang masuk dan keluar, kemudian diuresis, jadi kencingnya banyak atau tidak, kemudian adanya tanda warning sign, kemudian adanya perembasan plasma atau tidak, dan hasil laboratoriumnya apakah hematokritnya meningkat, leukositnya menurun, atau trombositopenia. Nah, pada anak, pemberian cairan berbeda antara anak dengan gizi baik dan gizi lebih atau obesitas. Untuk gizi baik, dapat selama anak tidak ada tanda plasma leakage, dapat diberikan cairan rumatan, jadi sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya. Namun pada anak dengan gizi lebih atau obesitas, yang tidak ada tanda plasma leakage, maka pemberian cairan yang diberikan bukan sesuai dengan berat badannya, namun bukan sesuai dengan berat badan aktual, namun diberikan sesuai dengan berat badan ideal, sesuai dengan usianya. Nah, ini merupakan pemeriksaan yang cepat, jadi 5 pemeriksaan dapat kita lakukan pada satu sentuhan, yang biasanya disingkat menjadi CCTVR. Nah, itu kita evaluasi color-nya, jadi warnanya pucat atau cyanosis, kemudian capillary refill time-nya bagaimana memanjang atau tidak, lebih dari 2 detik atau tidak, kemudian temperatur, apakah anak demam atau cenderung suhunya dingin, kemudian pulse volume dan pulse rate. Jadi untuk melihat hemodinamiknya stabil atau enggak. Kalau misalnya kondisi shock ini kan memang kompensasinya yang awal kita lihat yaitu takikardi. Jadi kita bisa mengetahui kalau misalnya anak dengan kondisi takikardi itu bisa merupakan gejala awal dari shock. Ini penilaian hemodinamik yang bisa dilihat yaitu kesadarannya bagaimana, kapilari refill time-nya bagaimana, ekstremitasnya hangat atau dingin, kemudian volume nadi periferinya lemah atau baik, kemudian denyut jantungnya, heart rate-nya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana, kemudian apakah anak ada kondisi sesak napas, kemudian diuresisnya. Jadi diuresis untuk anak di bawah kurang 30 kg itu diuresisnya lebih 1 atau lebih dari 1 cc per kilo per jam. Untuk tata laksana grup C ini untuk kondisi apabila didapatkan plasma leakage atau perembesan plasma hebat yang menyebabkan adanya shock atau distress napas. Biasanya bisa diikuti dengan adanya perdarahan hebat atau ada kerusakan organ berat seperti gagal hati, gangguan fungsi ginjal, kardiomiopati, gangguan SSP. Untuk tata laksananya harus dipastikan airway, breathing, dan sirkulasinya aman. Kemudian pasang akses perifer. Jika akses perifer dalam 90 detik tidak dapat dilakukan, maka dapat dilakukan pemeriksaan. Dapat dilakukan intraoseus. Kemudian pasang kateter, monitoring balance cairan dan diuresis, kemudian monitoring tanda vital dan perfusi perifer. Nah, untuk kapan terapi cairan ini dihentikan, kita ingat bahwa masa kritis pasien itu berada di hari keempat sampai kelima, hari keempat sampai ke-7, biasanya terjadi 48 sampai 72 jam. Maka harus diperhatikan betul-betul apakah pasien masih perlu diberikan cairan atau cairannya hanya diberikan sebagai cairan rumatan atau cairannya ditambah, dikurangi, atau bahkan di-stop. Nah, kapan cairan dihentikan? Apabila tanda berakhirnya plasma leakage. Jadi,
tidak ada hepatomegali, kemudian dari hasil laboratorium tidak didapatkan peningkatan hematokrit, kemudian trombositnya sudah mulai naik. Nah, ini bisa dihentikan terapi cairannya atau kita tidak perlu memberikan terapi cairan yang agresif. Kemudian tanda vital yang stabil, hematokritnya sudah menurun, kemudian gejala pencernaan biasanya mual muntahnya sudah berkurang dan produksi urin baik. Untuk monitoring yang dipantau yaitu tanda umum pasien, kondisinya bagaimana, kemudian nafsu makannya biasanya sudah mulai baik, kemudian adakah muntah, perdarahan atau adanya tanda warning sign, kemudian perfusi perifer harus sering diulang dari awal untuk mendeteksi adanya shock. Kemudian tanda vital dicek 2-4 jam sekali untuk pemeriksaan hematokrit. Nah, ini diperlukan berkala pemeriksaan laboratorium berkala untuk evaluasi, kemudian volume urin, balance cairan diuresisnya paling tidak diukur 8-12 jam. Untuk produksi urin ini harus diperhatikan karena kita juga memberi pemberian cairan yang adekuat sehingga kita harus memantau produksi urin. Maka kesimpulan pada pemaparan hari ini yaitu penggunaan klasifikasi dengue WHO 2009 dinilai lebih tepat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari karena lebih dapat menggambarkan derajat keparahan penyakit pasien dan memudahkan dalam kegiatan surveillance. Untuk klasifikasi 2009 ini sendiri meliputi dengue tanpa warning sign, dengue dengan warning sign, dan severe dengue. Untuk tahapan tata laksananya itu kita harus mengidentifikasi diagnosisnya, untuk kemudian penentuan fase penyakit dan kegawatan serta tata laksana yang sesuai dengan diagnosis. Apakah pasien perlu diberikan tata laksana grup A, grup B maupun grup C. Maka perlu diperlakukan pendekatan secara menyeluruh pada pasien dengan demam dengue sehingga pengelolaan pasien dapat dilakukan secara optimal. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, kita beri applause kepada Dr. Resmi yang sudah memberikan materi pada pagi hari yang itu. Terima kasih, sungguh luar biasa materi yang disampaikan lengkap, komplit, mulai dari gejala, kemudian mulai dari klasifikasi demam berdarah, kemudian juga tata laksananya, sehingga benar-benar tata laksana sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nanti untuk sesi pertama, nanti kami berikan kesempatan kepada peserta yang ada di lantai 2. Kemudian nanti yang sesi kedua nanti kita berikan kepada peserta Zoom. Terima kasih kita ucapkan kepada Puskesmas Jikel dengan Puskesmas Nawen yang sudah bergabung. Monggo nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Dr. Rahmi. Kebetulan Dr. Rahmi Puskesmas Nawen dengan Puskesmas Jikel kelihatannya rawat inap, mungkin nanti bisa saling bertukar pikiran terkait dengan penanganannya di Puskesmas. Monggo untuk sesi pertama kita buka pertanyaan untuk peserta yang ada di lantai atas. Monggo waktu kami berikan. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan yang mungkin belum jelas. Ya. Mungkin perlu kami sampaikan Dr. Rahmi, mungkin ini kan pesertanya tidak hanya tenaga kesehatan, mungkin ada warga masyarakat secara umum. Ini mungkin ada beberapa mungkin ya, Bapak Ibu mungkin kalau anaknya panas mungkin 1, 2, 3 hari dia mungkin bingung apa yang harus dilaksanakan. Oke. Kemudian berikutnya mungkin pertanyaan yang pertama nanti mungkin dia panas 1-2 hari maka apa yang harus dilaksanakan, nanti mohon arahan dari Dr. Rahmi. Kemudian mungkin biasanya kalau mungkin karena musim demam darah biasanya Bapak Ibu itu galau, mungkin baru 1-2 hari dia sudah minta laborat. Pemeriksaan laborat. Nah, ini monggo kami mohon petunjuk untuk menentukan diagnosa demam berdarah ini
hari keberapa laborat yang paling tepat untuk menegakkan diagnosa? Monggo Dr. Rami mungkin bisa dibantu, mungkin dari peserta yang ada di aula sudah mempersiapkan pertanyaan, apakah sudah jelas semua? Ya, monggo kami beri kesempatan. Ya, monggo mungkin tidak perlu Dr. Rami sambil nanti tunggu dari di Dr. Itu yang akan memberikan pertanyaan. Monggo Dok. Atas pertanyaannya, untuk pertanyaan pertama, apabila anak dengan kondisi demam 1-2 hari, apa yang perlu dilakukan seperti itu ya, ya. Jadi untuk anak demam ada hari pertama dan kedua, semuanya mengarah ke demam berdarah atau demam fever. Meskipun mungkin ada riwayat tetangga yang terkena sakit demam berdarah, namun tidak semuanya mengarah ke demam fever. Nah, itu bisa karena gejalanya mirip dengan gejala infeksi virus lainnya, maka orang tua tidak perlu panik, ya. Cukup diberikan obat penurun panas yang biasanya bisa dibeli di apotek. Untuk obat paracetamol juga obat bebas, jadi bisa dibeli sendiri di apotek. Kemudian asal nutrisinya ada kuat, anaknya mau makan minum, kemudian tidak ada tanda dehidrasi, anaknya tidak lemas, dan kesadarannya masih bagus, tentunya masih sehat. Nah, itu tidak perlu khawatir. Nanti apabila semuanya berlanjut sudah diberikan obat paracetamol, misalnya tiap 8 jam minum obat paracetamol, namun cuma masih berlanjut di hari ketiga dan keempat. Nah, kita harus waspada apakah itu bisa karena demam berdarah atau penyakit yang lainnya, misalnya adanya pneumonia atau adanya varingitis. Nah, untuk demam di hari pertama dan kedua itu kita nggak perlu panik, asal anaknya mau makan dan minum, intake-nya ada kuat, kemudian masih kesadarannya bagus, tidak pernah ada dehidrasi. Nah, itu kita nggak perlu panik. Terima kasih Dokter. Mungkin yang kedua tadi untuk penegakan diagnosa, laboran itu paling tepat hari keberapa? Itu biasanya pasien datang itu mungkin baru hari pertama kedua sudah geger untuk minta di laboran, mungkin apakah itu sudah bisa mengarah ke diagnosa dengan gejala? Biasanya untuk kadang tuh orang tua, penilaian demam orang tua dan kita sebagai tenaga medis itu berbeda, Dokter. Jadi kadang orang tua sudah hari ke berapa, ternyata dihitung, ternyata masih hari kedua, ketiga. Sedangkan untuk fase demam berdarah pada fase demam ini sendiri, hari pertama, kedua, dan ketiga, apabila dicekkan darah rutin atau dicekkan darah itu masih dalam batas normal. Jadi untuk kadang orang tua kita sebagai tenaga kesehatan harus jeli dokter mendiagnosa demamnya itu mulai hari apa. Nah, untuk misalnya setelah kita gali ternyata demamnya masih hari kedua, hari ketiga, kalau dilihat kondisinya, kalau misalnya orang tuanya merasa galau, ya tidak ada salahnya kita cekkan, dan kita juga tidak berharap bahwa ada kelainan di hasil laboratoriumnya, dan kemungkinan besar pada hari kedua ketika fase demam itu sendiri hasil laboratorium akan normal. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium apabila menginginkan hasil yang bermakna dapat dicek di hari keempat. Ya, terima kasih Dokter. Kami sudah jelas mungkin untuk peserta Zoom yang di luar nakes, ya, di luar tenaga kesehatan, ya perlu diperhatikan, tidak usah panik. Mungkin hari pertama, hari kedua itu kalau laboratorium masih normal, mungkin hari keempat baru bisa menunjukkan apakah benar-benar terdiagnosa demam berdarah dengu. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang peserta Zoom pada kali ini mungkin harus memperhatikan mulai kapan anak tersebut timbul panas. Jadi, terima kasih Dokter Ami. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, monggo Dokter Zul mungkin bisa menyampaikan. Nanti setelah sesi tanya jawab peserta yang di aula atas, mungkin nanti ada sekilas info terkait dengan
pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. R. Suprapto tersebut. Monggo izin untuk pertanyaan bisa disampaikan kepada Dr. Rahim. Untuk membedakan antara demam berdarah dengan penyakit lain bila pneumonia karena hampir sama sebenarnya. Selain adanya hasil adanya penurunan produksi dan peningkatan profit, mungkin untuk Terima kasih Dr. Yu, pertanyaan yang luar biasa. Monggo setelah kita lakukan mungkin untuk menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Dr. Yu. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk gejala dari hemofilia ini sendiri memang tidak akan dokter, biasanya hampir sama dengan virus yang lainnya. Jadi untuk membedakannya ya kita harus kembali dari anamnesis apakah sebenarnya sudah dengan pola hemofilia dokter. Jadi biasanya kalau hemofilia itu dari hari pertama sampai ketiga naik, kemudian hari keempat ke 5 ke 6 biasanya turun dokter. Jadi kayak selama kerja seperti itu untuk demam. Kemudian biasanya diikuti dengan nyeri orbital, nyeri daerah mata, kemudian adanya nyeri di gastrointestinal. Memang tidak khas nih dokter untuk demam tinggi ini sendiri. Jadi tidak ada kalau misalnya satu gejala khusus kemudian ini mengarah ke tinggi fever kayak gitu tidak ada. Semua gejala virus ini hampir sama dokter. Dan yang untuk pemeriksaaannya yaitu dokter dari hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya biasanya kalau untuk hari pertama misalnya demam itu masih dalam batas normal. Kemudian dalam putihnya juga masih normal. Kemudian untuk hari keempat di fase kritisnya itu biasanya laboratoriumnya ada kelainan dokter, jadi pasti nanti leukositnya menurun, leukopenia adanya kondisi leukopenia atau adanya peningkatan hemoglobin. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita bisa mengevaluasi dari klinisnya dokter klinis dan laboratorium. Untuk klinisnya yaitu demamnya lalu sesuai dengan perhitungan, kemudian adakah tanda gejala lain, terus kemudian adakah ada hepatomegali seperti itu dokter. Jadi atau ada rapid test di tourniquet positif itu biasanya gejalanya mengarah ke gizi. Jadi Dr. Yu mungkin sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kelihatannya intinya tetap mengarah ke penambahan diagnosa, tetap mengarah ke aturan WHO ya dok. Kembali ditambah dengan laboratorium untuk membedakan dengan kasus-kasus yang lain. Yang kemudian mungkin ada pertanyaan dari Dr. Eko. Ini pertanyaan yang kedua. Nih, monggo Dr. Eko. Membedakan ini titik-titik merah putih atau titik-titik merah tanah. Terus yang kedua, pada titik itu nyeri perut ya. Jadi juga untuk membedakan nyeri perutnya itu pasti karena gigi atau karena penyebab lain,
orang tua anak itu menganggap oh itu jadi cara membedakan dari sudut karena TB atau dari sudut karena penyakit. Selain itu, mana dosakan orang tua itu kalau di desa itu juga diminta protek dan itu yang anaknya masuk ada yang tidak yang ketika merasa tentang anak TB untuk konsumsi dan karena disebutnya karena boleh di konsumsi anak atau buah itu yang untuk bisa menaikkan Terima kasih Dokter Eka, pertanyaan yang luar biasa, tapi 3 ditambahi 1, jadi bonus 1 Dokter Eka, tidak masalah. Mungkin ini Dokter Rani, ini pengalaman pribadi Dokter Eka pada waktu praktek di rumah kelihatan. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, untuk membedakan apakah ini bintik merah karena demam berdarah atau mungkin bintik merah yang lain, kan mungkin hampir sama. Bintik merah karena demam berdarah atau mungkin gigitan nyamuk, itu kan mungkin hampir sama. Ini cara membedakannya seperti apa. Kemudian yang kedua, membedakan nyeri perut yang disebabkan oleh karena demam berdarah atau penyebab yang lain. Kemudian yang ketiga, mungkin cara mengatasi, mungkin banyak yang tidak mau untuk di laboratorium. Nah, ini nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Dokter Eko, ini kan mungkin banyak sekali asumsi kalau karena demam berdarah biasanya minum banyak sari kurma atau mungkin jus jambu atau mungkin minum minuman yang mengandung elektrolit, ya kami tidak menyebut merek elektrolit dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu mungkin ada saran, mungkin konsumsi jus apa yang paling bagus mungkin untuk meningkatkan kadar cairan bagi penderita demam berdarah. Ada 4 pertanyaan, monggo saya berikan kepada Dokter Rani. Nanti juga pertanyaannya, untuk pertanyaan pertama, tes chronic gas atau rapid test ini sendiri merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada perdarahan dengan manifestasi ringan atau tidak. Untuk bedanya dengan perdarahan yang lain, misalnya seperti gejala yang lain, nah itu untuk demam berdarah, tes chronic positif apabila didapatkan peteksi dokter. Jadi peteksinya itu dengan diameter 2 sampai 3 mm. Biasanya dikatakan positif apabila didapatkan peteksi lebih dari 10 atau lebih peteksi dalam area 3 cm kali 3 cm, atau kalau kita bingung berapa 3 cm 3 cm-nya itu sebesar uang koin. Jadi uang koin, diameter uang koin itu dilihat adakah 10 peteksi. Apabila ada 10 peteksi, maka dapat disimpulkan bahwa tes chronic-nya positif. Kemudian untuk pertanyaan kedua, beda nyeri perut karena demam berdarah dan mungkin atau penyebab yang lain. Nyeri perut memang pada anak-anak kan tidak sulit dibedakan dengan tidak bisa mengutarakan. Iya. Kadang tidak bisa mendeskripsikan anaknya itu nyeri perutnya seperti apa. Terus kadang itu kalau misalnya kami sebagai dokter anak kita menganamnesa pasien yang mungkin dengan usia 5 tahun ke atas itu memang agak langsung ya dokter. Jadi nyeri perut itu kan perutnya itu bukan perut epigastrik, tapi perut yang bawah seperti itu. Jadi untuk nyeri perut pada demam TB ini sendiri itu seperti ini ya, deskripsinya perut nyeri terus menerus dan intensitas bertambah hingga mengganggu aktivitas. Biasanya nyeri tekannya itu di daerah epigastrik dokter, di kuadran atas seperti itu. Terus untuk membedakan dengan
penyakit yang lainnya, penyakit gastrointestinal yang lainnya memang tidak bisa dibedakan khas ya dokter. Jadi biasanya nyeri perut ini sendiri memang memang gejala yang lain dari demam berdarah ini. Biasanya nyeri perut ini diikuti demam berdarah diikuti dengan gejala nyeri perut. Biasanya kalau gejala nyeri perut ini sendiri itu bisa akibat dari perembasan plasmalitis dokter, karena plasmalitesnya menuju ke daerah dental sehingga terjadi antipsychotik. Jadi banyak kondisi plasmalitis tidak hanya dari laboratorium saja, namun dari klinik seperti nyeri perut, apakah disebabkan asites atau enggak, itu merupakan salah satu tanda plasmalitis. Kemudian kalau orang pertanyaan berikutnya itu kalau misalnya orang tua tidak berkenan gitu Ya, untuk di laborat ya. pemeriksaan laborat ya mungkin kita sebagai tenaga kesehatan bisa mengedukasi bahayanya bergejala apabila tidak dikenali secara dini, komplikasinya seperti apa, atau penanganan yang terlambat mungkin nanti akan berakibat seperti apa, seperti itu. Nah, kita mungkin apabila orang tua masih belum berkenan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, mungkin dapat diberikan edukasi apabila dengan kondisi tertentu adanya warning sign, adanya nyeri perut hebat, kemudian terus menerus, pasiennya sudah tidak kooperatif, misalnya tidak komunikasi, terus adanya tanda perdarahan seperti lisan, biji berdarah, atau BAB hitam seperti itu, kita menyarankan orang tua untuk kembali secepatnya ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah ini biasanya orang tua sering tanya kalau juga besar itu apa yang paling minumnya minum apa, terus boleh nggak minum ini kayak gitu ya. Intinya untuk penanganan demam berdarah ini sendiri tidak ada spesifik gitu, maksudnya makan minum apa itu tidak ada yang spesifik. Intinya istirahat yang cukup, kemudian nutrisi yang adekuat. Monggo kalau saya dokter karena memang tidak ada evidence-nya, misalnya minum sarkoma atau angka atau jamu itu bisa menaikkan trombosit atau enggak, juga tidak ada evidence yang sampai saat ini masih belum diakui dokter. Jadi kalau dari saya monggo terserah keluarga, intinya anak banyak makan sama minum. Yes. Itu dokter Eka, jadi intinya monggo nanti pasien enggak sudah cukup ya, intinya nanti kalau mau minum apa aja monggo, yang penting itu menambah cairan dalam tubuh. Okay. Kemudian untuk yang tes darah tadi dokter Eka atau mungkin peserta Zoom jangan khawatir ya, di Rumah Sakit Umum Dr. R. Suprapto Cepu juga memberi pelayanan laboratorium. Nah, ini monggo. Nanti yang pengen mengecekkan laborat bisa datang ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Suprapto Cepu. Kami juga Nyon Sewu membuka pelayanan poliklinik anak yang buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai dengan selesai. Ini sedikit iklan, monggo bisa manfaatkan layanan yang ada di Rumah Sakit Dr. R. Suprapto Cepu. Kami juga memberikan pelayanan rawat inap khusus untuk anak adalah ruang mawar, di mana di situ ada ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi nanti mungkin setelah ini kita tayangkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. R. Suprapto. Jadi saya kira sudah cukup ya untuk pertanyaan peserta Zoom yang ada di aula. Masih ada 2. Gimana dok? Masih bisa diterima? Oh enggak, masih bisa diterima ya. Kami bisa mohon untuk peserta Zoom yang ada di luar aula, untuk mempersiapkan pertanyaan, mungkin puskesmas Jiken atau puskesmas Ngawen yang masih gabung, nanti monggo pada kesempatan tanya jawab bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan demam berdarah. Monggo, ini di aula masih 2 penanya, kami persilakan.
Dia mungkin disebutkan namanya Bu, lupa tadi nggih, dari ruang apa? Nggih. Bulan sudah apa, Bu? Oh, nggih, nggih. Saya masih di ruang apa? Pertama, DPP yang ada di ruang perawatan. DPP yang yang kedua, pasien DPP dengan keluar korban itu akan diperlukan pemasangan MGT untuk mengurangi tegangan itu. Terima kasih Bu Tanti. Ya, terima kasih Bu Tanti yang kebetulan ini kepala ruangan Mawar. Ini untuk kepala ruangan perawatan anak di Rumah Sakit Umum Dr. S. Suprapto. Pertanyaan yang luar biasa Bu Tanti. Ada 2 pertanyaan Dr. Rahmi yang terkait dengan trombosit turun secara signifikan. Apakah perlu diberikan transfusi trombosit? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apabila ada keluhan perut tegang, apakah perlu dipasang NGT? Monggo Dr. Rahmi, waktu kami berikan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Tanti, ruang Mawar. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mengenai transfusi TC atau trombosit, apakah diperlukan pada kasus demam berdarah? Nah, memang dalam perjalanannya dari perjalanan penyakit demam berdarah ini sendiri, pada hari keempat atau masuk fase kritis, biasanya itu diikuti dengan penurunan trombosit. Penurunan trombosit bisa sampai di bawah 100.000. Pada pasien-pasien yang sudah saya tangani di Bangsal, memang banyak dokter yang kasus dengan trombositopeni di bawah 50.000. Nah, apabila keluarga menanyakan perlu enggak ditransfusi trombosit, nah, memang dari perjalanannya jadi sementara tidak perlu diberikan transfusi trombosit asal kondisinya pasien kondisinya stabil, kemudian keadaan umumnya bagus, kemudian tanda vitalnya stabil, tidak ada perdarahan yang signifikan. Seperti itu tidak diperlukan pemberian transfusi trombosit, hanya pemberian nutrisi yang adekuat saja, cukup kayak gitu. Jadi untuk transfusi trombosit bisa diberikan pada kasus dengue apabila dengan kondisi yang berat. Jadi kalau misalnya anak dengan penurunan kesadaran, kemudian gelisah, kemudian adanya tanda perdarahan yang signifikan, kayak itu boleh dipertimbangkan untuk pemberian transfusi trombosit. Namun kalau misalnya pasiennya stabil, kondisinya anaknya sadar penuh, kayak gitu tidak ada perdarahan, pada kasus dengue tidak diperlukan untuk pemberian transfusi trombosit. Kemudian untuk pertanyaan kedua, perut tegang, apakah pasien harus dilakukan pemasangan NGT? Nah, lihat kondisi klinisnya dulu. Kalau misalnya kondisi klinisnya pasiennya sadar, makan minum mau, nah itu tidak perlu dilakukan pemasangan NGT. Nah, perut tegang ini akibat dari asites. Nah, asites ini karena adanya perembesan plasma leakage, sehingga perembesan plasma itu bisa ke hepar, ke liver, jadi asites, kemudian ke paru, bisa efusi pleura, atau bisa adanya bengkak-bengkak di tangan atau di mata, kayak gitu. Jadi asal anaknya mau makan minum, kondisinya bagus, ya tidak perlu pemasangan NGT. Namun apabila pasiennya kok tidak kooperatif, ya makan nutrisinya tidak kooperatif, kemudian perutnya tegang, kayak gitu, ya tidak ada salahnya untuk dilakukan pemasangan NGT. Jadi NGT itu fungsinya untuk nutrisi, jadi bukan untuk dekompresi perutnya, itu bukan.
Terima kasih. Mungkin dari pengalaman gitu, ya. Jadi kondisi anak kadang beda-beda. Kadang kalau misalnya anaknya apa? Biasanya kalau misalnya perut tegang, kalau dikasih makan malah tambah naik kayak gitu. Maksudnya kerasa sebah seperti itu. Akhirnya dipuasakan dulu. Tapi kalau misalnya anaknya perutnya tegang tapi tidak merasa eh, perutnya tambah memberat, maksudnya kalau misalnya dikasih makanan kok nggak tambah sebah kayak gitu, ya tidak ada, maksudnya tidak diperlukan untuk puasa. Kalau kondisi tertentu mungkin anaknya kalau misalnya perutnya tegang, anaknya nggak kooperatif, diberi makan kok tambah nyeri, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipuasakan. Terus mungkin untuk pemasangan NGT, mungkin awalnya mungkin ada tanda muntah muntah coklat. Oh iya. Jadi kalau misalnya lihat kondisi klinisnya, gitu. Kalau misalnya ada kondisi klinis lain seperti BAB hitam atau asam muntah coklat atau muntah darah kayak gitu, kita harus evaluasi gastrointestinal. Jadi harus dipasang NGT, harus dipuasakan. Kalau kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya kondisinya pasiennya itu bagus, jadi tidak diperlukan untuk pemasangan NGT dan puasa. Terima kasih Dokter Agni. Gimana Bu Tanti? Sudah puas dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dan sudah dijawab oleh Dokter Rahmi. Ya, Dokter Rahmi mungkin intinya di sini sebenarnya agar tidak terjadi komplikasi sebaiknya demam berdarah ini ditangani sesuai dengan klasifikasi tadi. Ya. Intinya kan cairan sebetulnya. Ya. Tidak ada, kalau mungkin sudah bisa ditangani dengan optimal, saya yakin untuk komplikasi yang lain tidak akan terjadi. Mungkin adanya perdarahan, ada perembesan plasma, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk yang ada di lantai atas. Oh, okay. Ini pertanyaan yang terakhir, ya, karena keterbatasan waktu. Okay. Itu bisa menguatkan karena itu kan dulu sebenarnya selanjutnya apabila ada pasien kita dan ketika kita bawa ke fasilitas kesehatan ternyata ada tidak dan biasanya untuk merawat pasien-pasien yang keluarga kita yang dirawat dulu. Terima kasih dari Bu Erna dari ruang Lamboyan. Pertanyaan luar biasa, ada 3 pertanyaan Dokter Rahmi. Yang pertama, apakah ada vaksin demam berdarah dengue seperti vaksin coronavirus, ya, mungkin sama-sama virusnya. Apakah ada vaksin atau tidak? Ini mungkin kalau ada vaksin semuanya minta Bu ini. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ibu menyusui yang kena demam berdarah nanti anaknya bisa tertular? Ya, mungkin transfer lewat ASI, ya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat-kiat merawat pasien yang kena demam berdarah yang diedukasi untuk rawat jalan di rumah. Itu 3 pertanyaan, Dokter Rahmi. Monggo, waktu kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama yaitu vaksin dengue. Nah, untuk anak-anak memang dari program Ikatan Dokter Indonesia memang ada
program pemberian vaksin dengue, yaitu diberikan pada usia paling awal 9 tahun. Seperti itu. Namun perlu diingat pemberian vaksin, entah vaksin apapun itu bukan mencegah 100% penyakit itu sendiri, namun dapat mencegah komplikasi apabila kondisi yang berat itu dapat dicegah dengan pemberian vaksin itu. Nah, untuk vaksinnya itu sendiri mungkin tidak menjadi program pemerintah. Jadi memang vaksinnya itu memang dari Ikatan Dokter Indonesia memang dianjurkan paling awal usia 9 tahun. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ibu menyusui yang terkena DB ini dapat menularkan ke bayinya? Jadi sampai saat ini saya belum menemukan literatur yang pasti apakah ibu hamil atau ibu menyusui bisa menularkan ke bayinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibu menyusui atau ibu hamil yang menderita atau terdiagnosa demam berdarah, kita evaluasi bayinya. Jadi bayinya adakah tanda gejala mengarah ke demam berdarah kayak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya baik-baik aja karena ini memang kan infeksi virus ya, dengan sifatnya self limiting disease. Jadi kalau respon tubuhnya bagus ya virus itu akan hilang seperti itu. Kalau respon imunnya bayinya itu pas turunnya, nah itu kemungkinan bisa menularkan demam berdarah. Tapi kita evaluasi dulu seperti itu. Kemudian untuk tips bagaimana merawat keluarga apabila masih dalam kategori dengue fever, ya. Jadi belum yang ada tanda-tanda bahaya atau tanda warning sign. Intinya untuk dengue fever ini sendiri itu harus benar-benar istirahat, Mbak. Jadi harus istirahat baring total, nutrisinya, intinya nutrisinya itu harus adekuat. Jadi intinya kalau misalnya makan minumnya kita bagus, kita istirahat cukup, nanti itu virusnya akan menghilang sendiri atau self limiting disease. Jadi selain kita edukasi nutrisi dan istirahatnya cukup, kita harus mengedukasi bagaimana tanda bahaya apabila ada pada pasien itu sendiri. Jadi kalau kondisinya sudah mulai ada mual muntah yang terus menerus, kemudian ada perdarahan, kemudian nyeri perut hebat, kayak gitu, perutnya mungkin terasa ada hepatomegali atau pembesaran hepar, kayak gitu perlu dilakukan penanganan lebih lanjut. Terima kasih Dr. Rahmi. Mungkin Bu Erna sudah jelas. Mungkin mohon izin Dr. Rahmi mungkin menambahi yang terkait nomor 2 tadi nggih. Apakah ibu menyusui bisa menularkan demam berdarah kepada bayinya? Ya, ini kembali lagi nyun sama Dr. Rahmi kembali lagi ke mekanisme penularan demam berdarah. Di mana penularan demam berdarah itu melalui vektor yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Jadi penularannya kan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mungkin membawa virus dari demam berdarah seperti itu. Mungkin kalau ibunya kena demam berdarah digigit nyamuk, nyamuknya menggigit bayinya, kemungkinan bisa tertular dengan catatan tadi mungkin kondisinya tidak begitu baik. Ya, jadi kemungkinan penularan kembali lagi ke vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Mungkin hanya itu dokter yang bisa kami tambahi. Mudah-mudahan benar. Ya, seperti itu. Ya, untuk sesi tanya jawab peserta yang ada di aula 2 kita cukupkan sekian ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Dr. Hami. Bisa ya, Dok? Ya, karena memang masih mengabdi di Rumah Sakit Umum Dr. R. Suprapto Cepu. Untuk berikutnya sesi pertanyaan yang kedua, kita iklan terlebih dahulu untuk menayangkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Cepu atau nanti setelah pertanyaan sesi yang kedua untuk peserta. Bagaimana untuk tim IT? Lanjut dulu, nanti setelah itu saya tutup, mungkin nanti promosi untuk
pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Suprapto. Gitu ya tim IT? Nggih. Oke, kita lanjut untuk sesi yang kedua yaitu pertanyaan kami berikan kepada peserta di luar aula Rumah Sakit Dr. R. Suprapto Cepu. Mungkin Puskesmas Diken atau Puskesmas Ngawen masih bergabung dengan kami. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Dr. Nur Istifah atau mungkin Pak Dadang dari Puskesmas Diken. Halo, masih bergabung? Oh ini nggih ada yang raise hand. Bu Sulistianingsih dari Puskesmas Puledagel. Monggo, Bu Lis, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Rahmi. Ini mumpung ada narasumber dari residen anak dari Universitas 11 Maret. Monggo, Bu Lis dari Puskesmas Puledagel. Halo, Bu Lis, mendengarkah suara dari kami? Atau mungkin dokternya, dokter dari Puskesmas Puledagel. Oke, mungkin sambil menunggu Dokter Rahmi, mungkin kami kemarin yang sudah ada di Puskesmas juga, ini mungkin perlu dipertanyakan dari kami, kapan Puskesmas terutama rawat jalan atau rawat inap untuk merujuk pasien yang demam berdarah itu ke rumah sakit lanjutan. Mungkin untuk fase atau klasifikasi seperti apa yang harus pasien tersebut harus segera dirujuk ke rumah sakit lanjutan. Monggo Dokter Rahmi sambil menunggu pertanyaan dari puskesmas yang sudah bergabung dengan Zoom kita. Monggo. Untuk pasien yang sudah ditangani di puskesmas, nah ini bisa apabila pasien masih kondisinya bagus, stabil, sadar penuh, kemudian tidak ada tanda manifestasi perdarahan yang berat, seperti itu bisa dilanjutkan di perawatan di puskesmas. Namun untuk kondisi tertentu, misalnya ada komplikasi atau adanya penyakit yang lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi, adakah penyakit seperti ada obesitas atau ada PJB, kemudian ada penyakit yang lain, penyakit ginjal, penyakit jantung yang lain, terus kemudian kondisinya pasien tidak stabil, kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan seperti itu. Kalau untuk kondisi laboratorium yang dengan kondisi trombositopeni di bawah 50.000, asal anaknya mau makan minum, kemudian kondisinya bagus, sadar penuh, kompos mentis, tidak ada perdarahan yang berarti, itu bisa dilanjutkan dirawat di puskesmas. Seperti itu dokter. Kalau misalnya kondisinya ada perdarahan hebat, kemudian sudah diberikan tata laksana yang adekuat, misalnya sudah diberikan cairan sampai 7 cc per kilo per langsung. Nanti cukup bukaan Ya, sing ora anu pira sing nggawa ngene SD pira ke? Tim pira? 3-4. Jadi telu baru sokong bacem kayaknya minta pending soalnya ada yang mau ujian itu perhatian sesuk. Senin Selasa kuwi. Jadi ora anu. Mundur. Ya wis, buka Senin Selasa.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.